Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krishna Eka Maulana dengan NIM 21114249 dari kelas 21 Informatika 6. Di sini saya mewakili dari kelompok 4, yaitu mempresentasikan tentang materi sistem operasi penjadwalan CPU. Berikut anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu yang pertama Mutia Sahirma dengan NIM 21114205, yang kedua Dika Wicaksono dengan NIM 21114238, yang ketiga Yazid Ilham Irmansyah 21114242, dengan saya di sini dengan saya sendiri Krishna Eka Maulana dengan NIM 21114249. Kelompok yang kelima yaitu Martinus Juan Prasetyo dengan NIM 21114251. Kelompok yang keenam Musyafa Nur Fauzi dengan NIM 21114256, dan kelompok anggota yang terakhir yaitu Rakananda Ardia Syaputra dengan NIM 21114259. Subbab yang pertama yaitu konsep dasar. Konsep dasar pemanfaatan CPU. Pemanfaatan CPU maksimum diperoleh dengan multiprogramming. Sebagian besar proses menunjukkan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, CPU burst diikuti oleh 1 garis miring 0 burst. Yang kedua, CPU min 1 garis miring 0 burst cycle, yaitu dengan proses eksekusi terdiri dari siklus eksekusi CPU dan 1 garis miring 0 tunggu. Yang ketiga, distribusi burst CPU menjadi perhatian utama. Berikut gambaran dari langkah-langkah yang saya bacakan tadi, yaitu load store, add store, read form file. Berikut adalah gambaran yang saya jelaskan tadi, seperti CPU burst 1 garis miring 0 burst, CPU burst 1 garis miring 0 burst, CPU burst 1 garis miring 0 burst, dengan tunggu 10, yaitu store increment index read the file. Yang kedua, wait for 1 garis miring 0 load store, add store, read from file, wait for. Berikut gambaran histogram tempo CPU burst. Di sini titik utama, titik terendah atau titik yang paling kecil yaitu menunjukkan di angka 40, dan paling tinggi yaitu menunjukkan angka 150. Dan durasi ini per mili detik. Penjadwalan CPU dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama, setiap kali CPU menjadi idle, sistem operasi harus memilih salah satu proses dalam antrian yang siap untuk dieksekusi. Yang kedua, pemilihan proses dilakukan oleh penjadwalan CPU atau CPU schedule. Yang ketiga, antrian yang siap dapat order dengan berbagai cara. Yang keempat, keputusan penjadwalan CPU dapat terjadi. Penjadwalan preemptif. Penjadwalan preemptif dapat menghasilkan kondisi race condition jika data dibagi di antara beberapa proses. Yang pertama, pertimbangan dua kasus proses yang berbagi data. Proses yang sementara memperbarui data itu didahulukan sehingga proses kedua dapat berjalan lancar. Proses kedua kemudian mencoba membaca data yang berada dalam keadaan tidak konsisten. Yang kedua, pertimbangan preemption atau yang berhak lebih dahulu saat dalam mode kernel. Yang ketiga, pertimbangan gangguan yang terjadi selama kegiatan sistem operasi penting. Hampir semua sistem operasi modern, termasuk Windows, Mac OS X, Linux, dan Unix, menggunakan algoritma penjadwalan preemptif. Penjadwalan non-primitif.
Setelah CPU dialokasikan untuk suatu proses, proses menjaga CPU sampai melepaskan CPU, baik dengan mengakhiri atau dengan beralih ke status menunggu. Kemudian ada dispatcher. Modul dispatcher memberikan kendali pada CPU untuk proses yang dipilih oleh penjadwal CPU, yang melibatkan switching konteks, mengubah ke mode pengguna, serta melompat ke lokasi yang tepat di program pengguna untuk memulai kembali program itu. Selanjutnya ada dispatch latency, yaitu waktu yang diperlukan operator untuk menghentikan suatu proses dan memulai proses lainnya. Skema dari dispatch latency dapat kita lihat pada skema yang ada di sini, di mana dimulai dari P0 executing, kemudian menuju save state into PCB0, kemudian menuju ke restore state from PCB1, dan terakhir menuju ke P1 executing. Selanjutnya ada kriteria penjadwalan. Kriteria penjadwalan sendiri meliputi CPU utilization, throughput, turnaround time, waiting time, serta response time. CPU utilization yaitu pemanfaatan CPU dengan membuat CPU sesibuk mungkin. Throughput yaitu jumlah proses yang menyelesaikan eksekusi per unit waktu. Kemudian turnaround time, yaitu lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan proses tertentu. Selanjutnya waiting time, yaitu total waktu dari sebuah proses menunggu hingga siap dalam antrian. Yang terakhir response time, yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan, mulai dari saat permintaan diajukan hingga respon pertama dihasilkan. Adapun kriteria opsi untuk penjadwalan sendiri yaitu maksimal CPU utilization, maksimal throughput, minimal turnaround time, minimal waiting time, serta minimal response time. Algoritma penjadwalan short job first merupakan proses penjadwalan yang sudah ada ready QW dan akan dieksekusi berdasarkan time burst terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses. Karena hal tersebut, maka waiting rata-ratanya menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Shorted job first yang pertama asosiasikan proses yang panjang dengan CPU selanjutnya, yaitu gunakan proses panjang tersebut untuk menjadwalkan proses dengan waktu yang pendek. SJF optimal memberikan waktu tunggu rata-rata minimum untuk rangkaian proses yang diberikan. Bagaimana kita tahu panjang CPU berikut bisa ditanyakan kepada user. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika user berbohong? Lalu prosesnya memiliki burst time paling rendah atau kecil akan diproses dahulu. Misalkan ada 3 proses dengan burst time sebagai berikut. Proses P1 dengan burst time 24, P2 dengan burst time 3, dan P3 dengan burst time 3 juga. Dari data tersebut, maka urutan pemrosesannya adalah P4, P1, P3, P2. Berikut ini grand chartnya. P4 03, P1 9, P3 16, P2 24. Waktu tunggu P1 banding 3, P1 itu 3, P2 16, P3 9, P4 0. Rata-rata waktu tunggu atau average waiting time 3 ditambah 16 ditambah 9 ditambah 0 per 4 sama dengan 7 milisecond. Baiklah, saya sekarang akan menjelaskan mengenai cara menentukan panjang next CPU burst. Hal ini hanya bisa digunakan untuk memperkirakan prediksi panjang next CPU burst. Dalam kebanyakan kasus, panjang next CPU burst harus sama dengan CPU burst sebelumnya. Caranya dengan cara memilih prediksi terpendek CPU burst sebelumnya. Untuk melakukannya bisa menggunakan metode exponential average. Nah, untuk alfa lebih dari sama dengan 0 dan alfa kurang dari sama dengan 1, rumusnya tau n plus 1 sama dengan alfa kali Tn
plus dalam kurung 1 kurangi alfa tutup kurung tau n, dengan Tn adalah actual length of nth CPU burst, dan tau n plus 1 adalah predicted value for the next CPU burst. Nah, umumnya alfa ini diset ke nilai setengah. Nah, ini adalah contoh exponential averaging. Untuk alfa sama dengan 0, rumusnya tau n plus 1 sama dengan tau n. Nah, ini riwayat terakhirnya tidak dihitung. Kemudian untuk alfa sama dengan 1, rumusnya tau n plus 1 sama dengan alfa kali Tn. Kalau yang ini hanya jumlah ber-CPU terakhir yang sebenarnya. Nah, untuk formula atau rumus lengkapnya itu adalah seperti yang tertera pada slide ini. Nah, selanjutnya karena kedua alfa dan 1 kurangi alfa hasilnya kurang dari atau sama dengan 1, setiap jangka waktu berturut-turut memiliki bobot lebih. Nah, ini adalah contoh grafik prediksi panjang CPU burst berikutnya dengan nilai alfa setengah dan tau 0 sama dengan 10. Selanjutnya yaitu shortest remaining time first. Shortest remaining time first ini sering disebut juga sebagai primitive versi SGF. Nah, berikut ini adalah contoh ilustrasi konsep dari berbagai waktu kedatangan dan preemption. Misalkan ada 4 proses dengan burst time sebagai berikut. Proses 1 sampai dengan proses 4, arrival time-nya 0, 1, 2, dan 3. Dengan burst time 8, 4, 9, dan 5. Ini adalah grand chart dari shortest remaining time first dari keempat proses tersebut. Nah, ilustrasinya itu seperti ini. Ketika proses 1 dijalankan di waktu 0 dan hanya ada 1 proses itu di antrian, maka ketika proses baru berjalan 1 detik, proses 2 datang dengan burst time 4. Nah, selanjutnya proses pertama ini akan diberhentikan dahulu. Jadi karena baru dijalankan 1 detik, maka sisa waktunya ada 7 detik. Kemudian berikutnya dibandingkan dengan burst time dari proses kedua. Karena burst time dari proses kedua lebih pendek, maka proses kedua ini dijalankan terlebih dahulu sehingga mendahului proses yang pertama. Hal ini dilakukan secara berulang hingga proses yang terakhir. Kemudian untuk rata-rata waktu tunggu atau average waiting time-nya, yang proses pertama itu memerlukan waktu tunggu sebesar 10 detik. Karena tadi sudah dijalankan 1 detik, maka dikurangi 1 detik. Kemudian ditambah dengan waktu tunggu dari proses kedua, yaitu 1. Karena proses kedua datang pada detik ke-1, maka dikurangi 1, hasilnya 0. Kemudian ditambah dengan waiting time proses ketiga, yaitu 17. Karena tadi arrival time-nya 2, maka 17 ini dikurangi 2, hasilnya 15. Kemudian ditambah dengan waiting time proses keempat, yaitu memerlukan waktu 5. Kemudian karena arrival time-nya tadi 3, maka 5 dikurang 3 hasilnya 2. Kemudian hasil penjumlahan dari waiting time keempat proses tersebut dibagi sejumlah banyaknya proses, yaitu 4. Sehingga hasilnya 26 dibagi 4 sama dengan 6,5 ms.
Selanjutnya yaitu round robin. Dan di round robin ini setiap proses mendapatkan unit kecil waktu CPU atau tim quantum key. Setelah waktu ini berlalu, proses akan mendahului dan ditambahkan ke akhir antrian yang telah siap. Selanjutnya, jika ada n proses dalam antrian siap dan kuantum waktu adalah key, maka setiap proses mendapatkan 1/n dari waktu CPU dalam potongan paling banyak unit waktu key sekaligus. Di sini tidak ada proses yang menunggu lebih dari n kurang dari 1 kali key unit waktu. Timer di sini menginterupsi setiap kuantum untuk menjadwalkan proses berikutnya. Untuk performanya, key besar lebih dari FIFO, dan key kecil, key harus besar sehubungan dengan beralih konteks. Jika tidak, maka overhead terlalu tinggi. Ini merupakan contoh RR dengan waktu kuantum sama dengan 4. Di sini terdapat proses P1, P2, dan P3 dengan burst time P1 yaitu 24, P2 yaitu 3, P3 3. Dan ini merupakan grafiknya. Contoh RR dengan waktu kuantum sama dengan 4. Di sini rata-rata waktu tunggu di bawah RR seringkali lebih lama. Biasanya rata-rata lebih tinggi perputarannya dari SCF, tapi respon yang lebih baik. Dan key lebih besar dibandingkan dengan waktu peralihan konteks. Key biasanya 10 milisecond untuk 100 milisecond. Beralih konteks lebih dari 10 yang lain. Selanjutnya yaitu kuantum waktu dan pergantian konteks waktu. Kinerja algoritma RR tergantung pada ukuran kuantum waktu. Jika kuantum waktu sangat kecil, katakanlah 1 milidetik, RR dapat menghasilkan sejumlah besar saklar konteks. Selanjutnya yaitu perputaran waktu bervariasi dengan kuantum waktu. Di sini waktu penyelesaian rata-rata dari serangkaian proses tidak selalu meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran waktu kuantum. Secara umum, waktu penyelesaian rata-rata dapat ditingkatkan jika sebagian besar proses menyelesaikan burst CPU berikutnya dalam satu kuantum waktu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan prioritas, yaitu nomor prioritas atau integer dikaitkan dengan setiap proses. CPU dialokasikan untuk proses dengan prioritas tertinggi, atau integer kecil sama dengan prioritas tertinggi, terlebih dahulu dan tidak terlebih dahulu. SCF adalah penjadwalan prioritas di mana prioritas adalah kebalikan dari perkiraan waktu per CPU berikutnya. Masalah adalah starvation. Proses dengan prioritas rendah mungkin tidak pernah dijalankan. Solusi yaitu aging. Seiring berjalannya waktu meningkatkan prioritas proses. Contoh jadwal prioritas ada 3. Yang pertama proses, yang kedua burst time, yang ketiga priority. Priority scheduling green card. Contohnya seperti yang ada di gambar. Menggabungkan penjadwalan prioritas. Sistem menjalankan proses prioritas tertinggi. Proses dengan prioritas yang sama akan dijalankan menggunakan round robin. Perhatikan 5 proses berikut dan burst time mereka. Saya akan menjelaskan multi-level queue. Multi-level queue terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, antrian siap dipartisi ke dalam antrian terpisah, misalnya foreground atau interaktif dan background batch. Yang kedua, proses secara permanen dalam antrian yang diberikan. Yang ketiga, setiap antrian memiliki algoritma penjadwalan tersendiri, foreground, RR, dan background FCFS. Penjadwalan harus dilakukan di antara antrian dikarenakan penjadwalan prioritas tetap, misalnya layanan semua dari latar depan lalu dari latar belakang, kemungkinan kelaparan. Yang kedua, time sledge. Setiap antrian mendapatkan sejumlah waktu CPU yang dapat dijadwalkan antara prosesnya, yaitu 80% di latar depan di RR, 20% untuk latar belakang di FCFS. Di slide berikutnya ini yaitu penjadwalan multi-level queue sebagai berikut.
Selanjutnya ada pisahkan antrian untuk setiap prioritas. Slide-nya sebagai berikut. Selanjutnya ada multi-level feedback queue, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, suatu proses dapat bergerak di antara berbagai antrian. Hacking dapat diimplementasikan dengan cara ini. Penjadwalan multi-level feedback queue ditentukan oleh parameter berikut. Yang pertama, jumlah antrian. Yang kedua, algoritma penjadwalan untuk setiap antrian. Yang ketiga, metode yang digunakan untuk menentukan kapan harus meningkatkan proses. Yang keempat, metode yang digunakan untuk menentukan kapan harus menurunkan metode proses. Yang kelima, metode yang digunakan untuk menentukan antrian mana proses akan masuk ketika proses itu membutuhkan layanan. Contoh multi-level feedback queue. Yang pertama, 3 antrian. Yang A itu QO plus LR dengan kuantum waktu 8 mili detik. Yang kedua, Q1 plus RR waktu kuantum 16 mili detik. Yang terakhir ada QVGVS. Bagian kedua, penjadwalan. Yang A itu pekerjaan harus masuk antrian Q yang dilayani FGVS. Ada dua. Ketika CPU bertambah, pekerjaan menerima 8 milisekund. Yang kedua, jika kita selesai dalam 8 milisekund, pekerjaan dipindah ke antrian Q1. Yang B, di Q pekerjaan lagi dilayani VGVS dan satu menerima 16 milidetik tambahan. Jika belum selesai, ia akan didahului dan dipindahkan ke antrian Q2. Sebagai berikut gambarnya. Sekian penjelasan dari saya tentang multi-level queue dan multi-level feedback queue. Sekian presentasi dari kelompok saya. Semoga teman-teman bisa memahami, dan jika ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, silahkan bertanya apa yang kurang paham dari presentasi kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.